Assalamualaikum Pak Kades. Sebagai Kepala Desa Kemang, Kecamatan Ujung Picung, Kabupaten Cianjur, udah beberapa eh, putaran Anda menjadi Kepala Desa di Desa Kemang. Baik, saya Kepala Desa Kemang, Kecamatan Bojong Picung. Saya jadi Kepala Desa udah 3 periode kan. Sudah 3 periode ya. Ya, ini periode yang terakhir. Nanti saya berakhir tahun 2026, finish. Ya bisa mencalonkan lagi karena ini periode yang terakhir. Terus selanjutnya Anda setelah selesai menjadi Kepala Desa, akankah naik ke tingkat yang lebih tinggi? Itu mah relatif. Nanti kita lihat situasi kondisi ya. Pada dasarnya ketika seorang kepala desa itu purna, artinya harus istirahat. Iya. Harus istirahat, tapi manakala memang masih produktif, masih diperlukan oleh masyarakat, tidak ada salahnya memang kita misalnya mencalonkan dewan atau ke yang lain lah. Pada prinsipnya kita kan eh, berkeinginan untuk masih tetap bermanfaat untuk masyarakat banyak. Kira-kira Oke. gitu. Kebetulan pas kami ke sini Pak, ada pembagian BLTDD anggaran dana tahap 2 apa tahap 3 ini Pak? Tahap 2. Tahap 2. Tahap 2. Itu ada berapa peserta Pak? Ada berapa KPM Pak? Sesuai aturan regulasi yang ada bahwa BLTDD untuk tahun 2022 sesuai dengan peraturan Menteri Desa itu 40% dari total dana desa. Jadi ketika kita hitung jumlah KPM yang kita uh, masukkan ke dalam calon penerima BLTDD untuk tahun 2022 itu sebanyak 144 kepala keluarga KPM. Di antaranya berapa RT itu Pak? Oh, keseluruhan Ya, RT menyeluruh. ya artinya itu merata di tiap RT ada. Walaupun tentu saja nggak berarti harus sama, tapi di setiap RT pasti ada. Tapi ada teknik rolling nggak Pak? Rolling ada nanti, tapi harus hasil musdes. Kita Musdes. nggak bisa merolling kalau memang tidak berdasarkan musyawarah. Hasil Itu pun putusan. musyawarah harus disetujui oleh BPD dan semua elemen masyarakat. Itu memang teknis seperti itu. Terus Bapak sebagai kepala desa di wilayah Desa Kemang, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, antusias dari masyarakat dengan menerima bantuan BLTDD dari pemerintah pusat. Bagaimana tanggapan dari Bapak Kepala Desa Kemang? Oh, tentu saja masyarakat merasa senang, apalagi dengan kondisi ekonomi yang seperti ini. Karena dampak dari COVID sampai hari ini masih terasa, ya, khususnya untuk masyarakat Desa Kemang. Jadi kalau kita gambarkan, kita ilustrasikan belum kembali ke semula, karena masyarakat sini kan rata-rata bermata pencaharian sebagai petani. Itu pun petani di lahan kering. Artinya jarang yang bertani bersawah karena luas sawah di Sekemang itu kan hanya sedikit. Mereka rata-rata bertani di lahan kering, menghasilkan daun pisang, menghasilkan gula. Yang notabene hasil produksi masyarakat kami itu dijual keluar, bukan dijual di sini, dijual ke kota-kota besar terutama daun. Artinya pangsa pasarnya ada di sana. Jadi ketika terjadi kelesuan ekonomi di kota, otomatis berdampak terhadap kelesuan ekonomi di sini. Jadi masyarakat sangat antusias dan itu bermanfaat buat masyarakat. Walaupun tentu saja untuk jangka panjang, ya untuk jangka panjang kita harus jujur bahwa itu memang ya akan berdampak kurang baik juga karena meninabobokan masyarakat. Artinya kalau dengan bahasa ekstrim membuat masyarakat menjadi malas. Terus di antaranya yang dibutuhkan oleh pemerintah desa dan masyarakat Desa Kemang, bantuan dari pusat apalagi selain dari BLTDD? Tentu saja kalau BLTD kan langsung ke masyarakat kan ya. Infrastruktur masih dibutuhkan. Walaupun kita telah selesai membangun jalan-jalan desa, tapi kan masih banyak lah saluran-saluran air, TPT-TPT. Seperti yang kita ketahui Kemang itu berada di lahan-lahan yang berbukit-bukit. Sehingga ini daerah rawan longsor, daerah rawan bencana. Nah, yang kami butuhkan sekarang adalah infrastruktur yang memang masuk ke pelosok-pelosok. Ya, artinya yang dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga masyarakat merasa bahwa bantuan pemerintah itu bermanfaat buat mereka. Kira-kira seperti itu. Terus pernah adakah istilahnya keluhan dari masyarakat mengenai infrastruktur jalan atau jembatan yang memang kurang memadai atau belum selesai pelaksanaan pengerjaannya, bagaimana itu? Keluhan pasti tetap ada karena sampai hari ini pembangunan kan belum merata 100%. Tapi kalau boleh saya jujur, mungkin salah satu desa yang banyak membangun jembatan itu di Kemang.
Sejak 2008 saya membangun jembatan, udah 14 jembatan beton kan di sini. Wih, Ya, 14 mantap. jembatan beton. Masih ada desa yang lain yang tidak pernah membangun jembatan karena logikanya nggak ada sungai. Ini desa yang dipisahkan oleh sungai besar dan sungai panjang. Sehingga interaksi masyarakat yang memang terbelah oleh sungai jelas membutuhkan jembatan. Sehingga jembatan dianggap sebagai infrastruktur yang paling penting, termasuk jalan. Kemudian jembatan-jembatan tersebut memang artinya di setiap perkampungan itu harus ada. Jadi sampai hari ini walaupun kita sudah membangun banyak jembatan, tetap saja masyarakat masih ada yang belum. Jadi intinya jalan lingkungan, jalan ke pelosok-pelosok, jalan ke usaha tani masih banyak yang memang belum tergarap dengan baik Pak. Kira-kira seperti itu. Karena memang anggaran terbatas dengan kondisi alam yang seperti ini, dengan luas daerah yang seperti ini, jelas memang kita agak kesulitan kalau kita harus memenuhi ajas keadilan. Seperti itu. Terus ada berapa penduduk di Desa Kemang ini, Pak? Penduduk Desa Kemang menurut data terakhir itu 7.252 orang. Ya. Di antaranya perempuan ada Di berapa? antaranya perempuan dan laki-lakinya saya kurang tahu persis. Yang jelas memang terbagi dalam 3 kadusunan. Ada 37 RT dan 6 RW. Tersebar di seluruh wilayah Desa Kemang yang luasnya 2.500,630 hektar. Ini desa terluas di Kecamatan Ujung Pucung. Kalau misalnya sebelah sana luas desanya 600, 400 hektar, ini beberapa kali lipat. Ini desa yang paling luas di Kecamatan Ujung Pucung. Terus di antaranya ada pegawai negeri berapa orang di sini dikira-kira itu? Kalau pegawai negeri lebih dari 30 orang. Dari ya. kesehatan, Kesehatan di sini ada 2 bidang, ada 2 nakes yang memang ditugaskan oleh pemerintah untuk membantu melayani kesehatan masyarakat di sini yang memang diperlukan. Bahkan sebetulnya Kemang harus nama lebih ditambah lagi sebetulnya dengan kondisi alam seperti ini. Tapi itu sudah cukup lah, seperti itu. Tercover lah oleh mereka. terus adakah keinginan dari Pak Kades untuk mendirikan puskesmas di sini? Karena zona dari Kemang ke Bojong Pitung itu sangat jauh, apalagi perjalanan yang sangat terjal. Adakah keinginan seperti itu untuk pengajuan? Ya, itu menjadi harapan orang Kemang, masyarakat Kemang. Walaupun sekarang kita kan punya wahana kesehatan, tapi wahana kesehatan dengan puskesmas itu kan statusnya beda. Wahana kesehatan dulu dibangun oleh pemerintah, oleh dinas kesehatan, tapi diserah terimakan kepada pemerintah desa. Jadi penata kelolanya langsung sekarang di bawah pemerintah desa. Jadi sangat berbeda dengan kapasitas atau yang disebut puskesmas pembantu atau puskesmas. Paling tidaklah di sini ada pustu. Kira-kira seperti itu. Karena kalau pustu sekaligus pemerintah memberikan tenaga pelayanan kesehatan. Ya. Kalau pustu, kalau wahana memang tenaga kesehatan ada, tapi yang lain-lainnya kita harus swasta. Kira-kira seperti itu. Udah berupayakah melalui Pemda atau Dewan? Sudah, bahkan sudah mengadakan pengajuan berkali-kali ke tingkat dewan, terus kemudian ke dinas kesehatan. Tapi memang karena ada pustu terdekat di sini di Sukaratu yang jaraknya tidak terlalu jauh, itu pun menjadi bahan pertimbangan buat mereka. Ya dengan logika mungkin masih banyak daerah-daerah yang lain yang memang lebih emergensi, lebih darurat dari Desa Kemang. Ya contohnya di Cianjur Selatan lah. Ini kan ke pustu terdekat itu hanya ya 4 kilo lah dengan jalan yang cukup bagus sekarang. Ya. Tapi tetap kami membutuhkan untuk mengakomodir segala permasalahan kesehatan masyarakat di Desa Kemang. Ya, terima kasih Pak Kades. Kami dari media Suara Jabar Banten telah konfirmasi apapun keluhan dari masyarakat sampai ke keluhan kepala desa untuk disampaikan melalui video ini ke pihak pemerintah pusat atau provinsi dan kabupaten sampai kecamatan. Semoga dibantu keluhan-keluhan dari masyarakat Kemang dan keluhan dari kepala desa. Keinginan yang paling inti yaitu mungkin untuk pembangunan pustu ya di Desa Kemang. Ya. Mudah-mudahan apa yang Anda cita-citakan, yang Anda inginkan, walaupun udah beberapa kali menjadi kepala desa, alhamdulillah mungkin itu dari kesadaran masyarakat bahwa saudara melaksanakan kepemerintahan desa dengan sesuai dengan aturan-aturan dari Permendes yang diturunkan oleh pusat ke daerah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.